Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lawati, NPM 2441210 dari Prodi Akuntansi kelas AKT 24A Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi infografis yang telah saya buat, yaitu mengenai toharoh. Pengertian toharoh. Dalam bahasa Indonesia, toharoh berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik dari hisiah atau kasat mata maupun yang ma'nawiyah atau tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, toharoh adalah tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan menggunakan air atau debu yang suci. Toharoh juga berarti menghilangkan bekas atau sidat sesuai yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah mengenai bersuci dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Oke, lanjut ke jenis-jenis toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis. Dalam hukum syar'i, najis berarti segala benda kotor dan mencegah umat Islam melaksanakan sholat, tawaf, memberi khutbah Jumat, dan berbagai ibadah lainnya. Toharoh dari najis dapat dilakukan dengan menghilangkan najis yang melekat. Dari segi tindakannya, najis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, najis muhafafah atau najis ringan. Najis yang disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang belum berumuran 2 tahun dan tidak makan sesuatu apapun selain minum ASI, air susu ibu. Cara mensucikannya adalah dipercikan air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasihoh atau najis sedang. Najis yang disebabkan oleh darah, nanah, kencing bayi perempuan, semua kotoran yang keluar dari gubuk dan dubur orang dewasa. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis aniyah, yaitu najis yang tampak oleh mata, bisa dibau dan dirasakan. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang yakin adanya tetapi tidak bisa dilihat, contohnya air kencing yang sudah mengering. Lanjut ke najis muhaladoh, najis besar. Najis yang terkena oleh air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya diberi tanah liat pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, taharoh dari hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut syar'i atau agama karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harusnya disucikan dengan cara wudhu atau mandi besar. Macam-macam hadas sebagai berikut. Yang pertama, hadas besar. Di antaranya adalah berhubungan suami istri, keluar air mani, haid atau nifas. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar. Yang kedua, ada hadas kecil. Antara lain buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Cara mensucikannya adalah dengan wudhu. Selanjutnya, wudhu. Secara bahasa, wudhu adalah mensucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Mengenai tata cara wudhu ialah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh seluruh bagian wajah yang terlihat sejumlah 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua tangan hingga siku mulai dari yang kanan sebanyak 3 kali.
Yang kedelapan, mengusap kepala 3 kali. Yang sembilan, membasuh kedua telinga 3 kali dengan diawali yang kanan. Yang ke-10, membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali, juga dimulai dari yang kanan. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Tayamum. Menurut istilah, tayamum adalah bersengaja atau menempelkan telapak tangan pada tanah lalu diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan ibadah yang lain. Dalil tentang tayamum, Syed Sabiq menjelaskan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib dalam keadaan darurat. Berdasarkan kesepakatan ulama, surat Al-Maidah ayat 6. Tata cara tayamum: yang pertama, berniat tayamum dalam hati. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel lalu meniupnya. Yang keempat, gunakan debu suci tersebut untuk mengusapkan wajah seperti dalam gerakan wudhu. Lanjutkan mengusap kedua tangan hingga siku secara bergantian, dimulai dari ujung jari-jari kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan yang berbatasan dengan siku. Selanjutnya yaitu mandi besar atau mandi wajib. Didefinisikan dengan membasuh air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib adalah aturan yang harus dilakukan jika terjadi beberapa hal, diantaranya keluar air mani, bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar air mani, dan berhentinya darah haid dan nifas. Rukun mandi besar yaitu yang pertama, membaca niat. Yang kedua, cuci tangan sampai 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Yang keempat, mencuci bagian tangan. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, membasahi kepala. Yang ketujuh, memisah-misah rambut. Yang kedelapan, membasahi seluruh tubuh. Suci dan mensucikan yaitu air yang jatuh dari langit atau yang berasal dari bumi dan masih tetap keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, air mata air. Yang kedua, ada air suci tapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tapi tidak sah dipakai untuk bersuci, seperti air yang telah berubah salah satu sifatnya, air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula, dan air pohon-pohon atau buah-buahan. Yang ketiga, ada air mutanajis yaitu air yang sedikit yang terkena najis baik berupa sifatnya maupun tidak. Yang terakhir, ada air makruh, air yang berjemur matahari dalam bejana selain emas dan perak. Kesimpulan, jadi taharah adalah aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Memahami dan melaksanakan taharah dengan benar akan membantu kita dalam beribadah dan menjaga kebersihan diri. Itu saja materi mengenai taharah, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bukan hanya untuk saya tetapi untuk kita semua dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya ada sedikit kata-kata untuk kita semua. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada di diri mereka sendiri. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.